Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Amin. Terpuji nama Tuhan. Lihat apa yang berlangsung sesudah jiwanya disentuh oleh jamahan Yesus Kristus, Sang Firman di zaman tersebut. Firman pada zamannya menyentuh dan menjamah akan jiwa daripada perempuan tersebut, yang dulunya mati di bawah sistem kepelacuran, namun yang sekarang hidup, dibangkitkan. Karena di dalam Yesus adalah sang kebangkitan dan hidup. I am the resurrection. Haleluya. Di mana ada Yesus, di situ ada kebangkitan. Bagi yang bisa dibangkitkan. Karena Yesus hanya akan bisa membangkitkan benih yang berasal dari dirinya sendiri. Lihat mereka yang mengerumuni Yesus, 5.000 orang atau berapapun, 70 murid. Mereka mendengar khotbah yang sama, pengajaran yang sama. Tapi di dalam diri mereka tidak ada yang bisa dibangkitkan. Ada amin? Padahal Yesus adalah sang kebangkitan. I am the resurrection. Tapi tidak ada yang bisa dihidupkan di dalam diri mereka. Karena mereka bukan berasal dari Bapa. Mereka berasal dari bapanya sendiri. Yang tidak lain adalah si ular, setan. Ada 2 jenis bapa. Bapa yang adalah roh, Yesus adalah anak, firman. Dan ada bapa yang berikutnya yang adalah setan itu sendiri. Dan yang sudah memperoleh anak-anaknya melalui sebuah percampuran yang ilegal, yang tidak sah di Taman Eden. Melalui si ular, makhluk hidup, menyuntikkan benihnya ke rahim perempuan sehingga melahirkan Kain. Amin. Dan Kain kemudian kawin dengan anak Adam yang berikutnya, perempuan, maka melahirkanlah keturunan Kain. Ada amin? Karena kalau ada pertanyaan, siapa istrinya Kain? Yang jelas dari Adam. Mau dari mana lagi? Paham? Jangan renungkan mau dari mana lagi. Karena kita mengatakan Adam juga punya anak-anak yang lain. Terpuji nama Tuhan. Apakah benar demikian? Maka dari Kainlah menghasilkan keturunan yang jahat. Sehingga Anda bisa melihat di sini bahwa dunia bumi ini dipenuhi dengan 2 jenis keturunan. Amin. Dan keturunan yang satu berasal dari ilahi dan hanya percaya kepada firman-Nya, firman yang Tuhan berikan di setiap zaman. Tapi keturunan yang lain akan selalu reject, menolak akan firman yang diberikan di setiap zaman. Pagi ini bagi Anda yang belum mengambil keputusan, Anda harus pastikan jiwamu. Amin. Anda tidak bisa bersimpati dengan firman. Khotbahnya pastor itu bagus. Tidak mendatangkan keselamatan bagi jiwamu. Amin. Saya hanyalah instrumen. Haleluya. Untuk membawa Anda melihat Yesus yang sama. Yesus yang menyelamatkan Rahab. Yesus yang sama menyelamatkan perempuan Samaria. Dua-duanya adalah pelacur. Renungkan hal itu. Amin. Kita adalah instrumen di tangan Tuhan. Tapi keselamatan datang dari firman itu sendiri. Kitab Yunus katakan, salvation is of God. Keselamatan datang dari Allah itu sendiri. Dan Allah adalah firman. Dan jika Anda dan saya menyatu dengan firman, maka Anda sedang menghadirkan firman. Dan seseorang harus mengenali bahwa Anda adalah firman zaman ini. Amin. Dari mana orang tahu bahwa Yesus adalah Mesias? Dari mana? Dari doktrinnya? Dari pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Haleluya. Jikalau kamu tidak percaya kepada apa yang kukatakan, percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Karena anak tidak bisa mengerjakan sesuatu jika Bapa tidak memperlihatkannya terlebih dahulu. Amin. Maka jika Yesus yang sama ada di dalam Anda dan saya, Dia akan mengerjakan yang sama. Mengerti yang saya maksudkan?
Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dan Anda akan menjadi seperti perempuan tersebut. Sesudah dilawat jiwamu oleh firman zaman ini. Anda mengenali bahwa pesan ini adalah Kristus sendiri. Bahwa William Branham adalah Nabi Elia yang diutus Tuhan di zaman ini. Ada amin? Dan bahwa di dalam diri pastor saya adalah Kristus sendiri. Bahwa di dalam diri saya adalah Kristus. Karena hidupmu cocok dengan Alkitab. Ada amin? Hidupmu selaras dengan kitab suci. Firman pada zaman ini. Sehingga Anda menjadi instrumen untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang lain. Sehingga ketika perempuan pelacur ini pergi ke kota. Dan dia berkata, mungkinkah dia ini yang disebut Kristus? Come, see. Ya? Datang, lihatlah. Dia 29. Mari lihatlah. Come, see. Datang, lihatlah. Oh, sebuah invitation. Sebuah undangan yang baik. Amin. Mengarahkan orang-orang kepada Yesus. Ada amin? Mengarahkan orang-orang kepada Yesus. Dan itu baik. Karena di masa itu, Yesus adalah Immanuel. Allah beserta kita. Sehingga perempuan itu, mari lihatlah. Mungkinkah manusia yang disebut Kristus? Amen. Tapi tiba waktunya, Immanuel Kristus bukan lagi Allah beserta dengan kita. Tiba waktunya bahwa Tuhan di dalam Anda. Ada amin? Jadi kalau Anda sadar, Anda tahu sesudah mengenali Yesus zaman ini. Saya ulangi lagi, bagaimana perempuan ini bisa mengenali bahwa itulah Yesus adalah Mesias. Bagaimana Filipus mengenali, bagaimana Nathanael mengenali, bagaimana Petrus mengenali bahwa manusia yang disebut Yesus ini adalah Kristus. Dari pekerjaan-pekerjaannya. Yesus berkata, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang dituliskan di dalam perkataan para nabi, maka aku bukan Mesias. Ada amin? Maka hal yang sama, sebuah identifikasi, sebuah pengenalan akan Yesus yang sama, karena dia sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Dan jika Yesus yang dulu sekarang diam di dalam Anda dalam rupa Roh Kudus, bagaimana orang akan mengenali bahwa di dalam dirimu adalah Yesus? Dari pekerjaan-pekerjaan yang Anda lakukan. Anda bisa mengucapkan yang sama, jikalau aku tidak melakukan apa yang disuruhkan Bapa kepada aku, maka aku bukan anak Allah. Apakah itu hanya ayat berlaku untuk Yesus? Itu untuk Anda juga. Itu untuk saya. Amen. Menebusan sepenuhnya